Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu sa'a amaluhu. Mitra GIC yang semoga kita semuanya mendapatkan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur atas limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan kesempatan untuk kita semua untuk selalu dekat dengannya. Sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu sa'a amaluhu. Apa artinya khairun nas? Sebaik-baiknya manusia adalah, sebaik-baiknya orang adalah man tala umruhu, orang yang Allah panjangkan umurnya, hasuna amaluh, baik pula amal perbuatan selama dia hidup. Masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan Allah panjangkan umur kita, baik amal perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi na'udzubillahi min dzalik wa syarrun nas, dan sejelek-jeleknya manusia adalah, seburuk-buruknya orang adalah mantola, orang yang Allah panjangkan umurnya, sa'amaluh, jelek buruk amal perbuatan selama ia hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan umurnya panjang, catatan amal baik kita baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tetap terlimpah kepada makhluk yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, makhluk yang paling suci, yang disucikan oleh Zat yang maha suci. Beliau adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencintai kita di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Allamah Hujjatul Islam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, atau biasa kita sebut dengan Imam Ghazali. Di halaman 286, juz pertama, bab Fadilatul Tahlil, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira untuk kita semua. Apa kabar gembira untuk kita semua? Mitra GIC yang semoga kita semuanya salah satu orang-orang yang mendapatkan kabar gembira lewat pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddo'a fa ahsana, ma min 'abdin tawaddo'a fa ahsana al-wudu thumma rafa'a tarfahu ila as-sama fa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa fatahat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba,
jika ada kalimat abdun, kalau bahasa ilmunya santri ya, ilmu nausorof, abdun itu adalah ismun nakirah, suatu nama. Namanya ini namanya umum, siapapun hambanya Allah. Begitu yang muda, tua, kaya, miskin, hambanya Allah, siapapun hambanya Allah. Tawaddo'a, ia telah melaksanakan wudunya. Fa'asanal wudu, lalu ia memperhatikan, mempercantik, memperbagus wudunya. Summa rafa'a tarfahu ila sama, kemudian ia mengangkat pandangannya ke arah langit. Faqala, lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa inilah Allah memberikan kabar gembira lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa doanya sampai Allah memberikan kabar untuk kita semua? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kecuali Allah akan memberikan kabar gembira untuk kita ada dua kebahagiaan. Yang pertama apa? Illa fatahat lahu abwabul jannah. Kecuali Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bukan hanya Allah bukakan pintu surga untuk kita semua, 8 surga Allah bukakan untuk kita semua. Ya Allah, ya kan, begitu indahnya perjuangan Nabi Muhammad, cintanya Allah pada kita semua. Untuk apa? Untuk kita. Allah, ya kan, bukan hanya Allah bukakan pintu surganya Allah, yang hebat adalah ia dakhulu fi'lun mudhari, yang ia min ayha sya'a, dari pintu surga manakah yang ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan gembira, kabar gembira lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mitra GIC yang semoga kita semuanya mendapatkan rahmat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setiap manusia, setiap insan pasti ada dalam dirinya ini, ada dalam hatinya sifat ragu, betul? Bukan hanya kita. Sebenarnya sudah ada pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah ya karim. Kalau begitu ada ya, sifat ragu ada dalam diri nabi-nabi yang terdahulu, ada. Salah satunya adalah Nabi Allah Ibrahim. Mari sama-sama kita kaji di surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 260. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah pesan penting untuk kita semua, untuk tidak ragu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka judul pada sore hari ini adalah yakinlah, jangan ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'ata minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Wa idh qala Ibrahim, dan tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata, dan tatkala, dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doa ini ada ungkapan rasa ragu di dalam hatinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, perlihatkan padaku,
tunjukkan padaku kaifa tuhil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Allah ya Karim. Begitu keraguan Nabiullah Ibrahim sudah Allah catat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab, berkata kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan titelnya Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dengan jawaban indah dari Allah untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan julukan Khalilullah ini. Apa? Wahai Adam, qala awalam tu'min, wahai kekasihku, awalam tu'min, kenapa engkau masih ragu padaku? Kenapa engkau masih tidak percaya, beriman padaku? Allah ya Karim. Begitu indahnya sastra dari Al-Quran, begitu indahnya. Qala awalam tu'min, hai kekasihku, hai Ibrahim, kenapa engkau masih ada ragu dalam dirimu? Kenapa engkau tidak beriman, tidak percaya padaku? Mitra GIC yang semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah di dalam surah Al-Baqarah ini yang menjadikan kita harus yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabiullah Ibrahim AS mengatakan, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, aku ini di dalam hatiku mantap yakin terhadapmu. Walakin akan tetapi, ada kalimatnya walakin akan tetapi, liyatma'inna qalbi, supaya hatiku ini, supaya qalbinya aku, ya, hatinya aku, fuadnya aku ini mutmainnah, tentram, adem, yakin padamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, oh kalau begitu, qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Begitu indahnya. Kalau begitu dari keraguan engkau wahai Ibrahim, kenapa engkau masih ada ragu dalam dirimu? Allah jawab, qala fakhudh arba'atan min at-tayri. Kalau begitu wahai Ibrahim, wahai kekasihku Khalilullah, engkau ambil seekor burung. Lalu dengan seekor burung ini engkau potong menjadi 4 bagian. Setelah menjadi 4 bagian, engkau simpan, engkau taruh itu dari potongan-potongan itu di salah satu tempat atau gunung, ya, untuk diletakkan. Yang satu sayapnya di sebelah kanan gunung yang pertama, lalu sebelah kirinya nanti gunung yang kedua, terus sampai 4 bagian itu semua. Ketika engkau sudah simpan di 4 bagian daripada gunung-gunung, ya, semada'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kalau begitu kemudian engkau panggil itu burung yang engkau telah potong menjadi 4 bagian, semada'uhunna, engkau panggil mereka, ya'tinaka sa'ya, maka itu burung akan langsung bertemu engkau menjadi burung yang utuh. Bukan sayapnya doang tiba-tiba datang, atau mungkin kakinya saja, tidak, tapi langsung datang dengan burung, dengan sosok burung yang benar-benar masih utuh jadi burung. Allah ya Karim. Wa'lam, ketahuilah wahai Ibrahim, annallaha azizun hakim, bahwasanya Allah azizun itu maha perkasa, hakimun maha bijaksana. Allah ya Karim. Ketika Nabiullah Ibrahim AS memotong itu 4 bagian, dipanggil, wahai burung yang telah aku potong, datanglah kemari menghadapku. Tatkala itu dari ucapan yang keluar dari lisan Nabiullah Ibrahim AS Khalilullah, maka itu burung tiba-tiba langsung datang menghadap Nabiullah Ibrahim AS dengan sosok burung yang benar-benar utuh sebelum ia potong menjadi 4 bagian. Allah ya Karim. Mitra GIC yang semoga kita semuanya mendapatkan rahmat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa guru-guru kita selalu mengenalkan kepada kita sifat-sifat wajib bagi Allah?
Mungkin kalau kita zaman dahulu, saya zaman dahulu ketika saya ngaji di musola, di masjid, di rumah Pak Haji atau Bu Hajah, itu oleh guru-guru kita untuk selalu menghafal sifat-sifat wajib bagi Allah yang ada 20. Yang pertama apa? Allah wujud, kidam baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Allah ya Karim. Begitu indahnya Allah tanam kita dengan sifat wajib bagi Allah. Yang pertama apa? Allah wujud. Dengan wasilah guru-guru kita, Allah jadikan kita untuk selalu yakin terhadap apa-apa yang kita lakukan ini dengan sifat wajib bagi Allah. Maksudnya apa? Yang pertama apa? Allah wujud. Allah itu ada. Guru-guru kita menanamkan bahwa Allah itu ada. Buktinya apa? Ketika adanya Allah berarti adanya kita. Ketika adanya kita, ya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mitra GIC yang semoga kita semuanya mendapatkan nikmat iman dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rupanya Allah tegur. Allah kasih berikan bimbingan lewat daripada burung tersebut bahwa Allah itu ada. Ketika melihat langsung yang tadinya awalnya itu burung dipotong menjadi 4 lalu dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lalu tiba-tiba ada menjadi sosok burung yang utuh, maka disitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tambah yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu suatu saat ada salah satu dari hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya kita masih ada ragu ya terhadap diri kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab Fadilatus Shalawat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pesan indah untuk kita semua. Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahi alaihi ruhi. Kata Nabi, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim atau muslimah yusallimu yang ia mengucapkan salam, yang ia menyebut namaku. Nama siapa? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa raddallahi alaihi ruhi, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku di dalam jasadku. Dan Nabi Muhammad akan mengabulkan dengan wasilah beliau doa-doanya kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat ada seorang pemuda Yahudi datang menemui Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu dari pemuda Yahudi ini, beliau mengatakan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Tuan Syekh, ya, kalau benar bahwa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang begitu indah, begitu mulia dipandang oleh umat Nabi Muhammad, oleh umat Islam, maka tunjukkan padaku sosok mulianya beliau, dan aku belum pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad ini nabimu, nabi Islam, ya, nabinya orang-orang Islam, ya, nabinya akhir zaman, pernah menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Kalaupun ada di dalam Al-Quran, Qurannya surat apa, juz berapa, dan ayat berapa. Kalaupun ada nanti di dalam hadisnya dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, kalaupun nanti ada di dalam sejarah mana, maka nanti akan aku cari itu buktinya. Mitra GIC yang semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari seorang pemuda Yahudi ini.
Akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengatakan bahwa wahai fulan bin fulan, jika seandainya aku bisa membuktikan bahwa nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang pernah menghidupkan orang yang meninggal, maka apa yang engkau lakukan setelah ini? Artinya ini tantangan untuk pemuda Yahudi kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya kata pemuda Yahudi ini mengatakan, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka aku akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertaruhannya adalah iman akidahnya untuk membuktikan keraguan-keraguan yang ada di dalam dirinya. Allah. Akhirnya apa? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersenyum. Beliau mengatakan, ikhwani, saudaraku, mana yang akan aku hidupkan? Jangankan nabiku, nabi itu begitu indah, begitu hebat, begitu mulia. Aku saja sebagai umatnya yang akan menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Aku umatnya, bukan Nabi Muhammad. Aku saja umatnya yang akan menjawab semua tantanganmu. Mana yang akan aku hidupkan? Orang yang akan meninggal, orang yang telah meninggal dunia. Akhirnya kata fulan bin fulan dari pemuda Yahudi ini mengatakan, wahai Tuan Syekh, ini makam, tolong engkau hidupkan. Ini terjadi di TPU ya, tempat pemakaman umum ya, di dalam kisah tersebut. Akhirnya kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, wahai fulan bin fulan, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Kum biizni, bangunlah dengan izinku. Allah ya. Kalimat adalah kum biizni, bangunlah dengan izinku. Akhirnya ini mayat bangun, bingung ini di mana? Beliau mengatakan, wahai fulan bin fulan yang telah aku hidupkan. Man ana, siapa saya? Dilihat oleh orang yang tadinya meninggal menjadi hidup, mayat tersebut, beliau mengatakan, anta wali Allah, anta wali Allah, wa anta min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah wali Allah. Engkau ini bukan seorang manusia biasa, engkau wali Allah. Wa anta min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau juga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sosoknya beliau, makomnya wali Allah, kekasih Allah, tapi ditaukidkan ada atof, wa anta min ummati Sayyidina Muhammad, engkau juga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ini mayat mengaku bahwa engkau adalah wali Allah, itu seorang pemuda Yahudi menangis. Beliau mengatakan, wahai Tuan Syekh, bimbing saya untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Tuan Syekh mengatakan, ya ikhwani, wahai saudaraku, qul asyhadu an la ilaha illallah, katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika beliau mengucapkan anta ikhwani, engkau saudaraku, dipeluk oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu pemuda. Akhirnya beliau mengatakan, wahai saudaraku, apakah masih ada keraguan di dalam hatimu? Berarti sosoknya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuktikan bahwa Allah itu ada. Sifat aziznya Allah itu ada. Sifat rahman rahimnya Allah itu ada di dalam sosoknya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya ini pemuda yang telah masuk Islam menangis. Beliau mengatakan, wahai Tuan Syekh, awalnya aku sudah yakin padamu, dan aku yakin kepada Nabi Muhammad, aku yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau mengatakan masih adakah sifat keraguan di dalam diriku ini, maka aku jawab, masih adakah
sifat Rahman, sifat Aziz perkasanya Allah yang Allah buktikan padamu. Akhirnya Tuan Syekh tersenyum. Beliau mengatakan, jangankan satu mayat yang akan aku hidupkan, seluruh yang ada di pemakaman ini, maka aku akan hidupkan semua. Allah ya karim, tabarakallah, Masya Allah. Beliau mengatakan, perhatikan fulan bin fulan, kum biizni jami'an. Bangunlah dengan izinku seluruhnya. Allah ya karim. Itu semua mayat di dalam pemakaman bangun semua. Bingung di mana kita, di mana saya. Dengan suara yang lantang beliau mengatakan, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai fulan bin fulan yang telah aku hidupkan, man ana, siapa aku? Mereka menoleh semua, anta waliullah. Anta waliullah. Domirun mutakalimun. Domir mukhatab, artinya apa? Sosok tunggal, anta, engkau. Waliullah, seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan engkau juga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mitra GIC yang semoga kita semuanya yakin akan adanya Allah, dan pasti Allah akan mengijabah doa-doanya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kalau kita selalu membaca marhaban, ya, berjanji, ya, ada ungkapan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Diawali dengan kalimat ya Nabi. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Nabi itu ada. Ya Nabi, harfun nida, munada, ya, yang dipanggil ya Nabi, wahai Nabi. Salam alaika, alaika, kalimatnya adalah alaika, sosok yang benar-benar ada. Domirun mukhatabun, ada sosoknya Nabi Muhammad berada kita. Jika seandainya sosok Nabi Muhammad ada, berarti Allah sedang bersama kita semua. Allah ya karim, masih adakah keraguan di dalam diri kita semua? Mudah-mudahan dari yang singkat ini Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan rasa percaya kita, rasa bergantungnya kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, mari sama-sama kita akhiri dengan doa bersama-sama. Semoga di sore hari ini Allah selalu memberikan kita rahmatnya, Allah selalu memberikan kepada kita ampunannya, Allah selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, agar kita selalu meminta padanya. Dan ingat, kita tidak boleh ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'ul lailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali ujikal karim wa li 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Ya Rasulullah, isfa hajatana indallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.